Kamu terlahir dengan tubuh suci keabadian abadi, dan dengan kekuatanmu sendiri menekan semua jenius dari berbagai alam. Tapi kamu tidak pernah bisa membuktikan jalanmu menjadi seorang kaisar. Hanya karena Dao Agung pun iri hingga memutus jalan kekaisaranmu. Karena tak menyerah kamu bersembunyi dari satu era besar ke era lainnya. Kamu telah menyaksikan kebangkitan ratusan kaisar dan pertarungan ribuan ras. Menyaksikan jatuhnya kaisar dan bangkitnya area terlarang. Juga pernah mengalami kekacauan kelam di era abadi. Tapi tak pernah bisa menunggu datangnya kesengsaraan petir untuk menjadi kaisar. Kamu tak bisa menahan senyum pahit. Menghabisi semua putra takdir di sepanjang jalan. Kamulah yang nomor satu di zaman ini. Seharusnya menjadi satu-satunya dewa surgawi di era ini. Tapi kesengsaraan petir datang dan pergi. Bagaikan sebuah lelucon yang konyol. Kamu bisa merasakannya dengan sangat jelas. Tiket untuk menjadi dewa surgawi dari jantung Dao Agung. Ia membencimu, ditolak oleh Dao Agung. Aku mungkin orang pertama sepanjang sejarah yang mengalami ini. Kamu merasa kesal dan ingin mengumpat. Kenapa? Hanya karena kamu adalah makhluk abadi. Setelah bertransmigrasi, kamu tahu dirimu tidak akan menua dan tidak akan mati. Awalnya kamu cukup senang, berpikir meskipun hanya orang dengan bakat biasa, dengan waktu juga bisa menjadi seorang ahli. Tapi hasilnya, bakatmu, latar belakangmu semuanya yang terbaik, adalah putra naga sejati dari keluarga Su yang terhormat. Di usia 2000 tahun sudah mencapai puncak subdewa. Tapi pada akhirnya kamu tidak diizinkan menjadi dewa. Pada akhirnya semua keengganan berubah menjadi desahan. Kamu berbalik, bersiap meninggalkan tempat yang membuatmu jadi bahan tertawaan seluruh alam semesta. Di saat yang bersamaan, keberadaan tertinggi yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di kedalaman alam semesta. Para makhluk kuno itu semua tercengang. Apa yang terjadi? Kenapa kesengsaraan petirnya menghilang? Su Chen gagal. Salah model. Dia sama sekali tidak melewati kesengsaraan. Wah, Dao Agung telah menendangnya. Betapa menyebalkannya dia. Sayang sekali, impi keluarga Su untuk memiliki dua yang mulia. Hancur sudah. Ada yang merasa kasihan. Tentu saja ada juga yang bersuka cita atas kemalangan orang lain. Hahaha, beginilah takdirnya. Jika dia benar-benar berhasil, bukankah kita semua akan dihabisi? Dua yang mulia dalam satu keluarga. Apa dia pantas? Kekuatan-kekuatan yang memusuhi keluarga Sumu. Mungkin saat ini sudah bersulang untuk merayakannya. Di luar gerbang Dao yang mulia surgawi. Tetuamu, sub mulia tua lainnya dari keluarga Su. Melihatmu berjalan keluar, hanya bisa menghela napas, menghampiri dan menepuk pundakmu. Su Chen, jangan berkecil hati. Kamu masih muda, auramu sedang di puncaknya. Jika di kehidupan ini tidak berhasil, segel saja dirimu di sumber abadi. Tunggu era besar berikutnya, leluhur keluarga Su kita. Bukankah beliau juga menjadi yang mulia di kehidupan keduanya? Kamu menganggukkan kepala, tidak banyak menjelaskan. Hanya kamu sendiri yang tahu. Akunmu ini, di mata Dao Agung sudah tidak berjodoh lagi. Menunggu beberapa kehidupan lagi pun tidak ada gunanya. Namun tepat pada saat ini, guntur menggelegar, awan gelap bergulung-gulung. Takdir sialan itu kembali lagi. Titik balik, pandangan semua orang seketika kembali tertuju. Termasuk dirimu, hatimu juga mencelos. Mungkinkah langit telah berubah pikiran? Detik berikutnya, cahaya petir yang mengerikan itu menerangi seluruh galaksi. Jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Su Chen, karena Dao Agung tidak menginginkanmu. Posisi terhormat ini, aku tidak akan sungkan lagi. Sesosok bayangan melesat ke langit dari belakangmu. Langsung menghadapi kesengsaraan petir, dia bahkan sempat menoleh ke belakang. Menunjukkan senyuman yang sangat rumit kepadamu. Di dalamnya ada kegembiraan luar biasa. Ada keantusiasan, juga ada sedikit kejutan karena mendapatkan keuntungan tak terduga. Itu adalah Qin Hao, sang jenius dari Tanah Suci Ling Xiao. Orang yang telah kau kalahkan ratusan kali. Pecundang yang tidak pernah menang sekalipun. Ya Tuhan, kesengsaraan petir itu datang untuknya. Orang nomor satu di bawah Su Chen. Dao Agung telah memilih peringkat kedua. Itu masuk akal. Lagi pula selain Su Chen, dialah yang paling kuat. Fokus semua orang langsung beralih darimu kepadanya. Kamu sama sekali tidak terkejut. Tapi bohong jika bilang tidak cemburu. Ini seharusnya menjadi posisimu. Benar-benar beruntung sekali. Kamu mengumpat dengan suara pelan. Berbalik dan langsung pergi. Tidak ingin melihatnya lagi. Tidak lama kemudian, dari kedalaman alam semesta terdengar suara gemuruh yang menggema di seluruh dunia. Sebuah aura yang agung dan tak terbatas. Napas keagungan yang menembus masa lalu dan kini. Menyapu 3000 dunia seperti badai. Aura yang mulia surgawi. Qin Hao, ternyata telah menjadi yang mulia. Lautan petir menghilang. Dia menaklukkan segala hukum alam. Tatapannya laksana kilat. Langsung menembus galaksi. Menatap ke arah reruntuhan dunia. Akulah Sang Tianzun. Akan menaklukkan semua musuh di dunia. Gerombolan penjahat dari luar wilayah itu telah melewati batas. Suaranya menyebar ke seluruh alam semesta. Bahkan dia belum bergerak sama sekali. Aura kemuliaannya yang tak terkalahkan telah melintasi ruang dan waktu. Mendarat dengan gemuruh di reruntuhan dunia. Makhluk jahat kehampaan yang tak terhitung jumlahnya yang sedang mengintip. Seketika musnah sepenuhnya. Pasukan besar makhluk jahat kehampaan yang bercokol di reruntuhan dunia. Mundur seperti air pasang ke jurang kegelapan hampa di belakang mereka. Jelas mereka ketakutan oleh aura Tianzun yang baru lahir ini. Inikah yang disebut Tianzun? Kau berada di galaksi lain. Menyaksikan pemandangan ini dari kejauhan. Kembali menghela napas dalam hati.
lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Satu era, hanya ada satu protagonis, sedangkan kau, mulai hari ini, telah menjadi latar belakang. Tianzun Hao Miao, gelar kehormatan Qin Hao, segera menyebar ke seluruh 9 langit dan 10 bumi. Gerbang tanah suci Ling Xiao ramai seperti pasar. Kejayaannya tak terbatas. Kau tidak pergi untuk memberi selamat, melainkan bersembunyi di dunia kecilmu sendiri. Mulai merenungkan hidup, begitu kau memikirkan masalah ini. 100 tahun pun berlalu, kau membolak-balik semua kitab kuno yang bisa kau temukan. Bahkan bayangannya pun tidak kau temukan. Maka, kau memutuskan untuk menyembunyikan diri. Bagi dunia luar, semua orang mengira kau tidak tahan dengan pukulan itu. Telah menyegel sumber keabadianmu sendiri. Menunggu era besar berikutnya, keluarga Su juga senang berpikir begitu. Tidak ada yang datang mengganggumu. Bocah Qin Hao itu telah menjadi yang mulia surgawi. Pola pikirnya seharusnya sudah lebih luas. Tidak mungkin dia sekecil itu datang mencariku untuk membuat masalah kan. Kamu berbaring di halaman kecilmu sendiri, merencanakan masa depan. Umur seorang yang mulia surgawi adalah 20.000 tahun. Kamu berpikir, setidaknya harus menunggu 20.000 tahun. Tapi kamu berbeda dari yang lain. Kamu tidak perlu menyegel sumber abadimu. Kamu adalah tubuh Dao abadi. Seperti inilah, waktu berlalu dalam sekejap. 3.000 tahun telah berlalu. 3.000 tahun sejak Qin Hao menjadi yang mulia. Ras manusia bangkit dengan pesat. Semua ras menundukkan kepala. Dia juga menikahi permaisuri surgawi. Mulai berkeliling dunia, membereskan musuh-musuh lamanya. Ada kekuatan besar yang pernah diam-diam menentangnya. Dicabut hingga ke akarnya olehnya. Dihapus sepenuhnya dari sejarah. Sebagai contoh bagi yang lain. Semua kekuatan menjadi ketakutan dan terdiam. Menghabiskan 1.000 tahun. Dia menjelajahi 3.000 domain bintang. Pemberhentian terakhir, tiba di keluarga Sumu. Kamu menerima pesan dari keluarga. Tidak bisa menghindar lagi. Kamu baru saja melangkah keluar dari duniamu sendiri. Detik berikutnya, sebuah kekuatan dahsyat yang tak tertahankan menguncimu. Sosok Qin Hao langsung muncul di hadapanmu. Dia tersenyum tipis, menatapmu dari atas. Dirimu yang sekarang di matanya, begitu kecil hingga bisa ditaklukkan dengan mudah. Su Chen, auramu masih sama seperti dulu. Sepertinya kamu telah menyegel dirimu sendiri. Aku datang, apa aku mengganggumu? Nadanya terdengar datar, tapi rasa superioritas milik seorang pemenang sama sekali tidak bisa disembunyikan. Bagaimana mungkin, Tianzun yang tak terkalahkan di dunia ini datang sendiri? Aku juga merasa terhormat. Kamu menarik sudut bibirmu, tidak rendah hati maupun sombong. Kalau begitu temani aku jalan-jalan. Dia melambaikan tangannya, pemandangan pun berubah. Kalian muncul di tengah pasar yang ramai di sebuah kota manusia. Kamu mencariku, sebenarnya ada urusan apa? Kamu langsung ke intinya, bukan untuk membalas dendam atas 100 kekalahanmu dulu kan? Meskipun kamu bertanya begitu, tapi kamu tahu dia tidak akan melakukannya. Setelah menjadi seorang Zun, pola pikirnya sudah berbeda. Paling-paling, dia hanya ingin pamer kekuatan di hadapanmu. Sebagai seorang Tianzun, bagaimana mungkin aku berpikiran sesempit itu? Qin Hao mendengus dingin. Aku hanya datang untuk memastikan. Apakah kamu masih ingin memperebutkan posisi Zun di kehidupan selanjutnya? Benar, aku memang punya niat itu. Tapi berhasil atau tidak, sulit untuk mengatakannya. Kamu menghela napas. Benar saja, Qin Hao sengaja mengungkit kelemahanku. Iya, perasaan ditolak oleh Jalan Agung. Memangnya seperti apa rasanya, melihatmu frustrasi? Dia sepertinya sangat senang, tapi dia segera kembali serius. Sudah cukup bercandanya, Su Chen. Aku telah mengawasi dunia selama 1000 tahun. Menemukan masalah besar, raut wajah Qin Hao serius. Kalau disimpulkan, 8 kata, ancaman dari luar dan masalah dari dalam. Ancaman dari luar adalah makhluk-makhluk jahat dari kehampaan di puing dunia yang tidak bisa dibasmi. Sedangkan masalah dari dalam, dia berhenti sejenak, suaranya ditekan sangat rendah. Aku menemukan, banyak yang mulia dan orang suci kuno dari masa lalu. Sama sekali tidak benar-benar tewas. Mereka menggunakan suatu metode mati suri untuk tertidur. Bersembunyi di sudut-sudut alam semesta. Seperti bahaya tersembunyi, sedang melahap sumber kekuatan dunia ini. Mendengar itu, hatimu terkejut, mereka tidak tewas. Bagaimana generasi selanjutnya bisa menjadi yang mulia? Inilah alasanku datang mencarimu. Qin Hao menatap lurus ke arahmu. Daya pemahamanmu lebih kuat dariku. Poin yang satu ini, aku mengakuinya. Kalau tidak, dulu aku tidak akan kalah berkali-kali. Di dunia ini, selain kamu, aku tidak terpikir siapa lagi yang bisa membantuku memahami masalah ini. Kamu tertawa dingin. Jadi, masalah yang bahkan seorang yang mulia sepertimu tidak mengerti. Kamu pikir seorang pecundang sepertiku bisa memahaminya? Aku harap kamu membantuku mencari tahu rahasia keabadian mereka. Nada bicara Qin Hao terdengar tulus. Sebagai imbalannya, aku akan memberimu setetes sumber kekuatan yang mulia milikku. Ini bukan hanya esensi yang mulia, tapi juga sumber dari tubuh perang 9 langit. Ternyata begitu, orang ini setelah menjadi yang mulia, mulai mengkhawatirkan perdamaian dunia. Baiklah, karena ini adalah amanat dari Tianzun Hao Miao untuk melindungi seluruh makhluk. Aku tidak punya alasan untuk menolaknya. Kau tentu saja bukan demi tujuan mulia itu. Kau hanya mengincar sumber kekuatan Tianzun miliknya. Setelah itu, Qin Hao memberitahumu semua rahasia yang dia ketahui. Lalu dia pun berpamitan dan pergi. Kau kembali ke dunia kecilmu sendiri.
Menggabungkan informasi yang diberikan Qin Hao, kau memulai penelitian gila-gilaan, makhluk jahat kekosongan, melahap, para sosok tak terkalahkan dari setiap generasi. Mati suri, 1000 tahun kembali berlalu, sebuah dugaan berani samar-samar muncul di benakmu. Sejak saat itu, kau memulai kultivasi tertutup yang sesungguhnya. Jalan untuk menjadi Tianzun telah tertutup, maka kau akan menempuh jalan yang belum pernah dilalui siapapun. Jalan pencerahan yang berbeda, lebih spesifiknya, adalah jalan penyempurnaan tubuh abadi. Di dunia ini ada 9 tubuh abadi agung. Menyempurnakan salah satu dari mereka, sudah bisa menantang Tianzun. Lalu bagaimana denganmu? Bagaimana jika kau menggabungkan ke-9 tubuh abadi dalam dirimu? Apakah bisa melampaui Tianzun? Ide ini benar-benar sangat berani. Karena ke-9 tubuh abadi agung adalah bawaan lahir. Sedangkan kau tidak memilikinya satupun. Tetapi, kau memiliki sumber kekuatan tubuh perang 9 langit milik Qin Hao. Yang lebih penting lagi, kau memiliki tubuh Dao abadi. Tubuh abadi yang didapat, masalah terbesarnya adalah serangan balik dari jaringan tubuh abadi yang akan melahap sumber kehidupan. Tapi ternyata yang paling tidak kau kekurangan adalah sumber kehidupan. Tubuh Dao abadi milikmu, tepat menjadi satu-satunya kunci untuk menyelesaikan rencana besar ini. Kutukan terbesarmu, saat ini telah menjadi cheat terbesarmu. Dalam sekejap mata, milenium ke-8 sejak Qin Hao menjadi yang mulia, terdengar suara keras dari kedalaman alam semesta. Qin Hao sedang menempa senjata Dao tertingginya. 1000 tahun kemudian, senjata Suan penekan neraka yang tak tertandingi berhasil ditempa. Dia akan melakukan hal besar. Benar saja, Yang Mulia Surgawi Hao Miao memegang senjata Dao. Tubuh dharmanya melintasi alam semesta. Dengan satu langkah, dia turun ke reruntuhan dunia. Saat ini dia berada di puncaknya. Kemanapun aura kemuliaannya lewat, makhluk jahat kekosongan yang lemah langsung menjadi abu. Dia mengangkat palu raksasanya. Satu pukulan untuk satu monster menakutkan seukuran bintang. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang sangat terang. Bagaikan matahari, dengan gagah berani menerobos masuk ke dalam jurang kegelapan kekosongan yang melambangkan kesialan dan kematian. Seluruh alam semesta bergemuruh, Dao Agung memberinya kekuatan. Perang penaklukan telah dimulai. Pertarungan ini berlangsung selama 1000 tahun. Jurang kegelapan kekosongan dipaksa mundur sejauh ratusan juta mil. Anak itu, jangan-jangan semangat tempurnya membara dan masuk terlalu dalam. Kamu di dunia kecil, memandang ke arah reruntuhan dunia dari kejauhan. Mau tak mau merasa sedikit khawatir. Tercatat dalam kitab kuno, pernah ada lebih dari satu Yang Mulia Surgawi yang masuk jauh ke dalam jurang kegelapan. Dan tidak pernah kembali lagi. Namun, kamu segera kembali fokus. Qin Hao bertarung mati-matian di luar sana. Kamu juga harus sibuk dengan urusanmu sendiri. Mencapai pencerahan dengan cara lain. Bukanlah sekadar omong kosong. Setetes esensi tubuh perang 9 langit itu, telah kamu saring pada tahap awal. Menghilangkan jejak milik Qin Hao, mulai menyatu dengan tubuhmu.